Bab 1021. Meninggalkan negara Yun. Zhou Yu tertegun. Ketika dia berbalik, Yun Feifei sudah duduk di sofa. Zhou Yu tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum dan berkata, "Itu juga bagus. Kakak Yun, berbaringlah, aku akan memeriksamu dulu." Yun Feifei tidak banyak bicara. Ia melepas mantelnya lalu berbaring di sofa. Saat itulah Zhou Yu menyadari pakaian Yun Feifei hari ini sangat berbeda dari gaya konservatifnya yang biasa. Dia tidak menyangka bahwa setelah melepas mantelnya, ada kamisol kecil di bawahnya. Saat dia berbaring di sofa, lekuk tubuhnya yang indah dan belahan dadanya yang dalam terungkap sepenuhnya. Untuk sesaat, Zhou Yu merasakan api tak bernama muncul dalam dirinya. Zhou Yu segera mengaktifkan teknik kultivasinya untuk menekan api jahat ini. Dia dengan paksa menarik kembali pandangannya, lalu menutup matanya, dan menggenggam pergelangan tangan Yun Feifei untuk memulai pemeriksaan. Saat ini, Yun Feifei sedang menatap Zhou Yu dengan mata terpejam. Pipinya sedikit memerah, tetapi sesaat kemudian, cahaya tegas melintas di matanya. Tak lama kemudian, Zhou Yu selesai memeriksa denyut nadinya. Dia membuka matanya dan berkata, "Kakak Yun, tubuhmu." Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yun Feifei tiba-tiba menerjangnya. Saat berikutnya, bibir merah lembut itu menempel di bibir Zhou Yu. Pada saat yang sama, tubuh lembut dan panas menerjang langsung ke lengannya. "Kakak Yun, kamu." Zhou Yu bahkan belum sempat bicara ketika Yun Feifei mendorongnya langsung ke sofa. Tubuhnya yang menggerahkan, dengan gairah yang membara, langsung menyalakan kembali api jahat yang telah susah payah ia padamkan. Api pun membesar dan seketika hilang kendali. Tanpa sadar, tangan Zhou Yu mencengkeram puncak yang bergelombang itu. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Zhou Yu dan Yun Feifei terbaring di tempat tidur, keduanya tanpa pakaian. Zhou Yu menatap orang di lengannya, dipenuhi emosi yang rumit. Pada saat ini, Yun Feifei juga membuka matanya. Dia tampak sudah terjaga beberapa lama. Begitu dia membuka matanya, dia menatap Zhou Yu dan berkata dengan pipi sedikit memerah. "Zhou Yu, menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu adalah keinginanku yang terbesar saat ini. Apakah aku bisa hidup di masa depan masih belum pasti, jadi aku tidak ingin meninggalkan penyesalan di hatiku. Anggap saja ini membantuku mewujudkan keinginanku." Mendengar ini, Zhou Yu merasakan emosi yang campur aduk. Ia membuka mulut, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tetapi, Yun Feifei tersenyum manis. "Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku tahu kamu akan pergi ke Shanghai. Aku tidak akan pergi denganmu. Aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Jika kamu merindukanku, kamu selalu bisa datang menemuiku. Aku akan selalu menyediakan tempat untukmu di sini." Mendengar ini, mata Zhou Yu berkedip. Dia tak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangannya, menyentuh wajah Yun Feifei yang lembut dan cantik, lalu berkata, "Saudari Yun, kondisimu tidak tak tersembuhkan. Saya sudah memikirkan caranya, tapi untuk mewujudkannya, saya butuh beberapa syarat. Syarat-syarat ini mungkin belum bisa saya penuhi sekarang, tapi saya yakin bisa di masa depan. Tidak akan memakan waktu lama. Saat itu, aku akan kembali dan membasmi sepenuhnya bahaya tersembunyi di tubuhmu." Kondisi yang disebutkan Zhou Yu terkait dengan kultivasi. Kondisi Yun Feifei bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan oleh manusia biasa. Hanya ketika Zhou Yu benar-benar melangkah pada jalur kultivasi, masalah tersebut dapat diselesaikan sepenuhnya. Untungnya, setelah perjalanan ke klan Gudara ini, dia memperoleh beberapa petunjuk tentang jalur kultivasi legendaris. Oleh karena itu, dia mengucapkan kata-kata ini untuk menghibur Yun Feifei. Namun, Yun Feifei yang begitu perhatian, segera mengetahui pikiran Zhou Yu. Yun Feifei berbalik dan duduk di pinggang Zhou Yu, lalu menangkup wajahnya dengan tangannya, dan berkata dengan sangat serius. "Sebenarnya, kamu tidak perlu membebani dirimu sendiri. Bagiku, memiliki kenangan semalam berarti bahwa meskipun aku meninggal besok, hatiku tetap tenang. Aku hanya berharap kamu tetap aman. Aku ingin kamu berjanji padaku untuk tidak mengambil risiko apapun demi aku, melakukan hal-hal berbahaya. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Mendengar ini, emosi yang tak terlukiskan melonjak dalam hati Zhou Yu. Tanpa sepatah kata pun, ia memeluk erat orang yang dicintainya di hadapannya. Pada saat berikutnya, ruangan itu kembali dipenuhi warna-warna cerah musim semi. Sampai sore hari, sebuah mobil melaju meninggalkan perumahan keluarga Qi. Yang duduk di dalam adalah Zhou Yu. Yun Feifei meminta seseorang memesankan tiket pesawat untuk Zhou Yu dan mengatur mobil untuk membawanya ke Bandara Internasional Kota Kun. Setelah tiba di bandara, Zhou Yu check-in dan menaiki pesawat menuju Shanghai. Penerbangan ini berlangsung lebih dari 4 jam.
Ketika dia tiba di Shanghai, hari sudah malam. Dari langit di atas Shanghai, Zhou Yu melihat pemandangan yang belum pernah disaksikannya sebelumnya melalui jendela. Di bawahnya terbentang kota metropolitan yang luas dan tampaknya tak berujung. Lampu neon kota tampak menerangi seluruh langit malam. Berkembang bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan tempat ini. Bahkan di dataran tinggi, aroma materialisme yang tak terkendali dari hutan baja dan beton yang luas ini dapat dirasakan. Apakah ini kota paling maju secara ekonomi di negeri naga? Sungguh luar biasa. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk mulai mempertimbangkan bagaimana menemukan dua pemberontak lain milik lelaki tua itu di hutan baja dan beton ini. Pesawat itu segera mendarat. Zhou Yu turun dan berjalan keluar bandara. Tepat saat dia hendak memanggil taksi, tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depannya. Selanjutnya, pintu mobil terbuka, dan kaki hitam panjang melangkah keluar. Tuan Zhou, saya sudah lama menunggu Anda. Kamu akhirnya tiba. Bab 1022. Bertemu Zhao Da lagi. Melihat orang ini, Zhou Yu sedikit terkejut. Zhao Da, kenapa kamu? Wanita ini persis Zhao Da, yang pernah ditemui Zhou Yu di kota Yu. Saat itu, Zhao Da sedang mengikuti Ao Xiang dari Shanghai ke kota Yu untuk mengikuti kompetisi bela diri memperebutkan Kitab 8 Desolasi. Setelah Zhou Yu memenangkan Kitab 8 Desolasi, Zhao Da, melihat usia muda dan kekuatan Zhou Yu yang luar biasa, secara diam-diam mencari Zhou Yu untuk mengajaknya bersekutu, tetapi Zhou Yu menolak mentah-mentah. Kemudian, karena masalah dengan Han Mingji, Zhou Yu menghubungi Zhao Da lagi, setuju untuk bekerja sama dengannya, dan memintanya untuk mengumpulkan beberapa informasi intelijen dari sisi Shanghai ini. Saat itu, Zhou Yu setuju dengan Zhao Da, terutama sebagai tindakan pencegahan, tanpa pernah menyangka hal itu akan benar-benar berguna suatu hari nanti. Karena tidak bertemu selama 2 bulan, Zhao Da tampak semakin cantik mempesona. Zhao Da memiliki aura seorang sosialita yang sempurna, bentuk tubuh dan penampilannya tidak diragukan lagi berkelas, tetapi Zhou Yu tidak memiliki sedikit pun keinginan padanya. Namun, Zhou Yu merasa aneh. Bagaimana kamu tahu aku akan datang ke Shanghai hari ini? Zhao Da tersenyum sedikit. Meng Yun memberitahuku. Kamu Meng Yun. Zhou Yu sedikit terkejut. Apakah kalian saling kenal? Zhao Da tertawa dan berkata, kami memiliki hubungan yang sangat baik. Sejujurnya, aku telah mempelajari informasi tentangmu dari Meng Yun. Sambil berkata demikian, ekspresi rumit tampak di matanya. Dalam ekspresi ini, ada rasa terkejut, senang, dan juga khawatir. Kembali di kota Yu, Zhou Yu, meskipun masih muda, berhasil mengalahkan para ahli alam bawaan agung dari keluarga Ban dan keluarga Luo dari Shanghai, dan mengambil buku pukulan 8 kehancuran. Hal ini menarik minat Zhao Da, yang kemudian secara proaktif mendekatinya, berharap dapat memanfaatkannya melalui cara-cara khusus. Ide awalnya sederhana, jika dia menemukan Zhou Yu, itu seperti sebuah investasi, memberinya lebih banyak pilihan untuk masa depannya. Dalam jangka pendek, dia sebenarnya tidak punya banyak harapan pada Zhou Yu. Tetapi yang tidak disangkanya adalah dalam waktu kurang dari 2 bulan, reputasi Zhou Yu bergema di seluruh negara bagian Qin dan kota Hai. Terlebih lagi, yang paling mengejutkannya adalah bahwa Zhou Yu diangkat sebagai kepala paviliun bela diri kota Hu. Kalau saja ini tidak keluar dari mulut Ye Meng Yun, dia tidak akan mempercayainya setengah mati. Setelah mencerna fakta ini secara menyeluruh, Zhao Da tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bertaruh pada orang yang tepat. Selama dia menjaga hubungan baik dengan Zhou Yu, dia mungkin bisa lepas dari lautan penderitaan keluarga Ao. Setelah menyadari hal ini, Zhao Da menggunakan koneksinya dengan sepenuh hati untuk melaksanakan tugas yang diberikan Zhou Yu, hanya menunggu Zhou Yu datang ke Shanghai hari ini. Namun, di samping kegembiraannya, dia juga merasa sangat khawatir. Saat dia mulai menyelidiki situasi di Shanghai, dia menemukan bahwa meskipun Zhou Yu belum pernah ke Shanghai, dia sudah memiliki beberapa musuh di sana. Dia menyadari bahwa perjalanan Zhou Yu ke Shanghai akan menghadapi perlawanan, tekanan, dan bahkan krisis yang tak terbayangkan. Jalinan emosi yang berbeda dalam hatinya itulah yang memunculkan ekspresinya saat ini. Zhou Yu mengangguk, lalu menatap Zhao Da dengan tenang dan bertanya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah ada sesuatu yang buruk? Zhao Da menghela napas lalu berkata. Tuan Zhou, sebaiknya Anda masuk ke mobil dulu, kita bisa bicara sambil mengemudi. Zhou Yu tidak berdiri hormat dan langsung masuk ke mobil Zhao Da. Saat Zhao Da mengemudi, dia berkata. Saat kita meninggalkan kota Yu terakhir kali, kau memintaku untuk mengumpulkan intelijen dari sisi Shanghai ini. Saya sudah mengumpulkannya, tetapi pasukan di Shanghai terlalu banyak dan terlalu beragam, dengan segala macam hal yang terjadi setiap hari. Saya tidak yakin informasi mana yang berguna bagi Anda,
jadi saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin, dikombinasikan dengan spekulasi pribadi saya, untuk mengumpulkan beberapa. Mendengar ini, Zhou Yu tertawa dan berkata, "Terima kasih atas usahamu. Ceritakan padaku tentang hal itu." Zhao Da segera memulai. "Akhir-akhir ini, keadaan di Shanghai memang cukup tidak stabil. Mari kita bicara tentang paviliun bela diri dulu. Lebih dari seminggu yang lalu, 6 kapten paviliun bela diri diserang saat menjalankan misi gabungan. Pada akhirnya, hanya 1 orang yang selamat, dan yang lainnya semuanya mati. Satu-satunya yang melarikan diri juga mengalami luka serius dan mungkin tidak akan pulih sepenuhnya di masa mendatang." Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. "Siapa yang melakukannya? Apakah kamu tahu?" Zhao Da mengangguk. "Mereka adalah orang-orang dari domain gelap. Dan, mereka tampaknya datang khusus untukmu. Wilayah gelap." Zhou Yu menyipitkan matanya, lalu dia mengerti. Orang-orang Dark Domain ini kemungkinan ada di sini untuk membalas dendam karena dia telah menggagalkan rencana Elder Tiansheng dan Heigu, dan membunuh Elder Tiansheng. Zhou Yu berkata dengan tenang. "Saya mengerti tentang masalah ini." Zhao Da melanjutkan. "Saat ini, di paviliun bela diri kota Hu, ada banyak prasangka terhadap Anda, menteri yang baru diangkat. Dari rumor yang beredar di paviliun, sepertinya pelantikan Anda tidak akan berjalan mulus." Zhou Yu terkekeh ringan. "Kamu tidak perlu memberitahuku hal itu agar aku bisa menebaknya. Itulah sifat manusia, sangat normal. Apakah ada hal lainnya?" Mendengar ini, Zhao Da menarik napas dalam-dalam, ragu-ragu, lalu berkata, "Ada juga isu bahwa Han Minghao dari keluarga Han telah menangkap seorang gadis bernama Zhao Feier. Dan dia telah mengeluarkan perintah bahwa kamu harus melepaskan Han Mingji, jika tidak, Zhao Feier akan." Bab 1023. Pertukaran. Mendengar bahwa Zhao Feier telah ditangkap. Dalam sekejap, niat dingin melonjak dari tubuh Zhou Yu. Dia meminta kematian. Melihat Zhou Yu marah, Zhao Da bergegas menenangkannya. "Tuan Zhou, jangan khawatir dulu. Bagaimanapun, aku masih anggota keluarga Ao, Han Minghao akan memberiku sedikit muka. Saya akan mencoba menjadi penengah bagi Anda, dan mencoba menghindari konflik apapun." Han Minghao adalah tokoh yang sangat terkemuka di Shanghai. Menonjol. Zhou Yu menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Zhao Da mengangguk. Dia dikenal sebagai seniman bela diri terkemuka di kalangan generasi muda di Shanghai. Kultivasi dan kekuatannya tak terduga. Seniman bela diri terkemuka di antara generasi muda. Zhou Yu mencibir. Tidak heran dia begitu sombong. "Kalau begitu, aku harus melihatnya sendiri." Zhao Da buru-buru menghentikan Zhou Yu. "Tuan Zhou, saya tahu kekuatan Anda juga sangat kuat, mungkin Han Minghao bahkan bukan tandingan Anda. Tapi kamu baru saja tiba di Shanghai dan belum memahami situasi terkini di sini. Berkonflik dengan keluarga Han saat ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Lagi pula, melakukan hal itu akan membuat orang-orang di paviliun bela diri semakin menentangmu. Dari sudut pandang manapun, itu tidak sepadan." Mendengar nasihat Zhao Da, Zhou Yu mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Zhao Da memang masuk akal. Baru saja tiba di Shanghai, menjadi terlalu terkenal memang dapat membuat seseorang menjadi sasaran. Memikirkan hal ini, Zhou Yu berbicara dengan dingin. "Saya harus menyelamatkan Zhao Feier. Lalu, metode bagus apa yang kamu punya?" Mendengar Zhou Yu mengalah, Zhao Da juga merasa lega dan cepat berkata. "Tuan Zhou, jika Anda membebaskan Han Mingji dan menukarnya dengan Zhao Feier, saya yakin Han Minghao tidak akan mempermasalahkannya demi keluarga Ao." "Lepaskan Han Mingji." Zhou Yu mengerutkan kening. Di Yancheng, Han Mingji mengaku sebagai sepupu Li Suang dan dengan arogan datang ke Bencao Tang, mencoba membawa paksa Li Suang dan bahkan melukai Li Tua. Atas hal ini, Zhou Yu sangat murka dan menghukum Han Mingji, memerintahkan paviliun bela diri Qinzu untuk menangkapnya. Dia masih berada di penjara paviliun bela diri Qinzu. Sekarang mendengar Zhao Da menyarankan untuk melepaskan Han Mingji, Zhou Yu tentu saja merasa tidak senang. Namun, untuk gambaran yang lebih besar, Zhou Yu memutuskan untuk mengikuti saran Zhao Da. Setelah mengambil keputusan, Zhou Yu kemudian menelepon Wei Wuya, memintanya untuk segera mengirim Han Mingji ke Shanghai. Negara bagian Qin, ibu kota provinsi, markas besar Wuge. Wei Wuya meletakkan telepon dan kemudian menelepon Jiang Fengnian. "Pak Menteri, Anda memanggil saya." Jiang Fengnian masuk. Wei Wuya mengangguk. "Jiang tua, pergi keluarkan Han Mingji dan kirim dia ke Shanghai dengan pesawat khusus, serahkan dia pada Zhou Yu." Mendengar ini, Jiang Fengnian terkejut. "Menteri, Zhou Yu menelepon Anda." Wei Wuya mengangguk. "Itu benar." Jiang Fengnian menghela nafas. "Jadi dia sudah ada di Shanghai." "Ya ampun, Shanghai akan ramai sekarang.
Anak ini bukan sasaran empuk, kemanapun dia pergi, kekacauan selalu mengikutinya. Wei Wuya terkekeh. Hal-hal itu bukan urusan kami. Saat itu, saya berjanji kepada Zhou Yu untuk memastikan bahwa keluarga dan teman-temannya tidak akan memiliki masalah di negara Qin. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus memastikan hal ini. Saat mengatakan ini, kilatan dingin melintas di mata Wei Wuya. Melihat ini, senyum di wajah Jiang Fengnian langsung membeku. Pak Menteri, apakah terjadi sesuatu? Wei Wuya mengangguk. Saya baru saja menerima berita, seorang ahli dari ibu kota telah tiba di negara bagian Qin, mungkin menargetkan Zhou Yu. Jiang Fengnian dengan cepat bertanya. Fraksi mana dari ibu kota? Wei Wuya berkata perlahan. Keluarga Kyotosu. Mendesis. Jiang Fengnian tersentak. Pak Menteri, apa yang harus kami lakukan sekarang? Keluarga saudari Kyoto mengirim seseorang, dia pasti orang yang tangguh. Wajah Wei Wuya berubah serius, dan dia menjawab dengan dingin. Jangan khawatir, kami akan menangani masalah apapun yang muncul. Pertama, tangani urusan Han Mingji, jangan tunda urusan Zhou Yu. Mengenai kedatangan keluarga Su, aku akan mengurusnya. Mendengar ini, Jiang Fengnian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, Menteri, saya akan segera mengeluarkan Han Mingji dan mengirimnya ke Shanghai. Lalu, saya akan mengerahkan semua tim untuk memantau dengan cermat pergerakan kedatangan keluarga Su. Kedengarannya bagus, Wei Wuya setuju. Tak lama kemudian, Jiang Fengnian bergegas pergi. Setelah Jiang Fengnian pergi, Wei Wuya duduk diam cukup lama sebelum mengangkat telepon di atas meja dan menekan sebuah nomor. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. Kitua, aku baru saja menerima berita, para ahli dari keluarga Su Kyoto telah tiba, mengincar Zhou Yu. Di ujung telepon yang lain, ekspresi Qi Guochang sedikit berubah. Apakah sudah dikonfirmasi? Siapa yang dikirim keluarga Su? Wei Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum tahu, tapi diperkirakan setidaknya dia adalah ahli tingkat markis. Dengan kekuatan kita saat ini saja, kita mungkin tidak bisa menghentikan orang ini. Mendengar ini, Qi Guochang terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita hanya bisa meminta bantuan keluarga Ye. Menteri Wei, saya akan menghubungi keluarga Ye. Baiklah. Bab 1024. Naik turun. Shanghai. Zhao Da memesankan hotel untuk Zhou Yu, dan membiarkan dia tenang terlebih dahulu. Zhou Yu beristirahat malam itu. Menjelang siang hari berikutnya, Han Mingji dikirim ke hotel oleh orang-orang yang dikirim oleh Wei Wuya. Setelah ditahan selama 2 bulan penuh, Han Mingji tidak pernah mengalami kesulitan seperti itu sejak lahir. Saat itu, rambutnya acak-acakan, jenggotnya tak terawat, tampak tipis dan pucat, pandangannya sayu, jelaslah ia telah banyak menderita selama 2 bulan ini. Namun, saat melihat Zhou Yu, mata Han Mingji tiba-tiba terbakar amarah, memancarkan kilatan tajam. Zhou Yu, sialan kau. Sebelum Han Mingji dapat menyelesaikan kalimatnya, orang di sampingnya menamparkan wajahnya tanpa basa-basi. Han Mingji menjerit, sisa kata-katanya ditelan paksa. Pada saat ini, orang yang bertindak melangkah dengan hormat di depan Zhou Yu. Tuan Zhou, atas perintah Menteri Wei, saya serahkan orang ini kepada Anda. Zhou Yu tersenyum tipis. Baiklah, terima kasih atas usahamu. Orang itu menjawab dengan sopan. Tuan Zhou, tidak perlu berterima kasih padaku, itu yang seharusnya kulakukan. Jika tidak ada lagi, saya akan kembali melapor kepada Menteri Wei. Zhou Yu mengangguk. Bagus. Tak lama kemudian, orang-orang yang dikirim Wei Wuya semuanya pergi, hanya menyisakan Zhou Yu, Zhao Da, dan Han Mingji di dalam hotel. Setelah ditampar, Han Mingji bersikap jauh lebih patuh. Ia menatap Zhou Yu dengan dingin, lalu menoleh ke Zhao Da. Saat dia melihat Zhao Da, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, diikuti oleh kebencian yang nyaris tak terlihat. Ekspresi halus ini tidak luput dari perhatian Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan mata pada Han Mingji. Apa? Kamu kesal? Han Mingji tahu bahwa memprovokasi Zhou Yu sekarang hanya akan mendatangkan masalah pada dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, lalu berkata, Zhou Yu, kau mengeluarkanku dari paviliun bela diri Qinzu karena kau ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga Hanku, kan? Kalau begitu, kau harus segera melepaskanku. Setelah aku kembali, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan keluargamu mengampunimu sekali. Mendengar ini, Zhou Yu tertawa dingin. Memperbaiki hubungan dengan keluarga Hanmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Jika bukan karena Han Minghao yang mengambil wanitaku, kau tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan paviliun bela diri Qinzu dalam hidup ini. Han Mingji terdiam sejenak, lalu segera mengerti.
Jadi saudaranya, Han Minghao, lah yang bertindak. Saudaranya dipuja sebagai orang nomor satu di kalangan generasi muda di Shanghai, seorang yang memiliki bakat tak tertandingi dan seorang dalang. Karena dia sudah bergerak, maka masalahnya pun selesai. Dengan ini, Han Mingji merasa benar-benar tenang. Dia tahu bahwa dia akan segera mendapatkan kembali kebebasannya. Adapun Zhou Yu, saudaranya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini, Han Mingji merasa sepenuhnya rileks, lalu berbalik menatap Zhao Da. Kamu sepupu Ao Ziye, kan? Kalau tidak salah, namamu Zhao Da. Kamu sebenarnya bergaul dengan Zhou Yu, apakah sepupumu tahu tentang ini? Mendengar ini, wajah Zhao Da langsung menjadi gelap. Apa hubungan urusanku denganmu? Melihat Zhao Da berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, Han Mingji hendak marah tetapi menahan diri saat memikirkan Zhou Yu di dekatnya. Pada akhirnya, dia hanya mencibir tanpa berkata apa-apa lagi. Saat itu, Zhou Yu menoleh ke Zhao Da. Sekarang dia sudah ada di sini. Di mana Han Minghao? Bawa aku menemuinya. Mendengar ini, Zhao Da segera berbicara. Tidak hari ini. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Mengapa? Hari ini, Han Minghao mengadakan perjamuan di kediamannya, dihadiri oleh keturunan beberapa tokoh penting Shanghai, banyak di antara mereka yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Han. Di samping mereka, Han Mingji tampak gembira mendengar ini. Saudaranya mengadakan pesta malam ini. Itu sempurna. Dia tidak sabar menunggu Zhou Yu bergegas menghampiri saudaranya dan membunuh dirinya sendiri. Namun dia segera mendengar Zhao Da menambahkan. Dalam situasi seperti itu, pergi ke sana kemungkinan besar akan menjadikan Anda sasaran. Meski Han Mingji tidak berbicara, dia mengutuk Zhao Da dalam hati dengan rentetan cercaan. Namun, saat itu, Zhou Yu mencibir dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak peduli dengan perjamuannya, setiap menit yang Feier habiskan di tangannya adalah menit berbahaya lainnya. Di mana pestanya? Bawa aku ke sana. Zhao Da panik, buru-buru mencoba membujuknya. Tuan Zhou, Anda benar-benar tidak bisa pergi, itu terlalu berbahaya. Meskipun Zhao Da ingin terus membujuk Zhou Yu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan tatapannya berubah tidak senang. Zhao Da, aku bekerja denganmu untuk memberiku informasi, bukan untuk mengambil keputusan untukku. Sudah aku bilang aku harus pergi ke perjamuan ini, aku tidak sabar menunggu sampai besok. Mengerti? Pada saat itu, Zhao Da merasakan aura yang sangat dingin dan tidak dapat menahan diri untuk menggigil. Wajahnya berubah agak panik, dan dia buru-buru meminta maaf. Ya, aku mengerti. Aku akan mengatur perjamuannya. Zhou Yu mengangguk. Itu lebih baik. Melihat hasil ini, Han Mingji hampir gembira dalam hati. Dia khawatir Zhou Yu tidak berani pergi, tetapi tanpa diduga, anak itu memanfaatkan kesempatan untuk bunuh diri. Ini sungguh luar biasa. Pikiran Han Mingji mulai berkhayal tentang bagaimana saudaranya akan memperlakukan Zhou Yu dengan kasar suatu kali di tempat perjamuan. Han Mingji telah merencanakan semuanya. Malam ini adalah malamnya. Dia ingin membalas Zhou Yu 10 kali lipat, 100 kali lipat, atas penyiksaan dan penderitaan selama 2 bulan terakhir. Memikirkan hal ini, dia langsung berteriak pada Zhao Da. Ambilkan aku jas. Akan tetapi, saat dia baru saja berbicara, Zhou Yu langsung menamparkan wajahnya. Sebagai seorang tawanan, beraninya kamu mengajukan begitu banyak tuntutan. Berperilaku baik dan tetaplah di tempat. Sampai aku berkata sebaliknya, bahkan saat kau berada di keluarga Hanmu, kau tetaplah seorang tawanan. Nada bicara Zhou Yu dipenuhi dengan sikap acuh tak acuh yang dingin. Bab 1025. Amarah yang tertahan. Melihat Zhou Yu tanpa ampun memberi pelajaran pada Han Mingji, hati Zhao Da dipenuhi kekhawatiran. Zhou Yu baru saja tiba dan tidak mengerti situasi di Shanghai. Namun, dia tumbuh di Shanghai dan tahu betul kekuatan keluarga Han. Zhou Yu memberi pelajaran pada Han Mingji dengan begitu kejam dan berencana untuk merusak pesta Han Minghao. Zhao Da tidak dapat membayangkan seperti apa pesta itu nantinya. Akan tetapi, dia tidak dapat menghalanginya. Pada saat ini, pikirannya sedang kacau. Saat itu, dia tiba-tiba teringat seseorang. Jika orang ini dapat campur tangan, mungkin situasinya akan membaik. Memikirkan hal ini, Zhao Da menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Zhou Yu. Tuan Zhou, kalau begitu, saya akan pergi mempersiapkan perjamuan sekarang. Anda beristirahatlah di hotel. Saya akan kembali menjemput Anda setelah saya siap. Zhou Yu mengangguk. Baiklah. Zhao Da segera keluar. Dan Zhou Yu berkata dengan tenang kepada Han Mingji. Kamu, tetaplah di sini dan berdiri saja. Kalau tidak, aku tidak keberatan mematahkan kakimu sebelum aku melihat saudaramu. Han Mingji sangat marah dalam hati,
tetapi dia tidak berani menunjukkannya dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Saya mengerti. Zhou Yu tidak menghiraukannya dan berbaring di sofa untuk beristirahat sambil memejamkan mata. Menjelang pukul 5 sore, Zhao Da akhirnya kembali. Dia kembali sambil membawa beberapa tas besar dan kecil. Apa ini? Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Da tersenyum dan berkata, ini pakaian untuk jamuan makan. Bagaimanapun, ini penampilan publik pertamamu di Shanghai, jadi kamu tidak boleh terlihat lusuh. Aku sudah memilihkan baju untukmu. Ayo ganti baju. Zhou Yu mengangkat bahu dan tidak menolak. Setelah berganti pakaian, Zhou Yu melihat dirinya sendiri dan kemudian menunjukkan ekspresi puas. Harus diakui, selera berpakaian Zhao Da sangat bagus. Pakaian yang dipilihnya mewah namun bersahaja, mengesankan, dan sangat disukainya. Pakaian ini bagus, terima kasih. Zhao Da dengan cepat menjawab. Inilah yang seharusnya saya lakukan, Tuan Zhou, tidak perlu bersikap sopan. Jika tidak ada masalah lain, haruskah kita pergi? Perjamuan dimulai pukul 7. Kalau kita berangkat sekarang, waktunya sudah hampir tepat. Zhou Yu mengangguk. Setelah berbicara, dia melangkah menuju pintu, dan saat dia lewat, dia berkata dengan tenang. Ikuti aku. Sebelum aku memberi perintah apapun, jika kau berani memiliki pikiran licik, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Juga, lebih baik kau berdoa agar Han Minghao tidak melakukan apapun pada istriku. Jika dia terluka sedikit saja, kaulah yang akan mati pertama kali. Selanjutnya, seluruh keluarga Hanmu akan menemaninya ke makam. Kalau kata-kata ini diucapkan pada hari biasa, pasti dia akan tertawa terbahak-bahak. Tetapi pada saat ini, ketika Zhou Yu mengucapkan kata-kata itu di depannya, Han Mingji hanya merasakan ketakutan yang mendalam. Hati Han Mingji terkejut sekaligus marah. Anak ini, apakah dia benar-benar tidak takut mati? Atau apakah dia punya kartu tersembunyi? Namun segera, dia menepis pikiran itu. Sebagai anggota keluarga Han, ia sangat menyadari kekuatan keluarga Han. Belum lagi Zhou Yu sebagai satu orang, bahkan jika ada 10 Zhou Yu, mereka tetap tidak akan sebanding dengan keluarga Han. Pendek kata, kali ini, kedatangan Zhou Yu ke perjamuan saudaranya benar-benar merupakan kesempatan yang sangat dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dia berjalan di belakang Zhou Yu sambil menggerutu dalam hatinya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba Zhou Yu menendangnya. Karena lengah, Han Mingji tersandung dan jatuh ke tanah. Han Mingji secara naluri ingin mengumpat keras tetapi malah mendapat tatapan dingin Zhou Yu. Kata-kata yang tersisa ditelan kembali dalam sekejap. Apa yang sedang kamu lakukan? Han Mingji berkata dengan marah. Zhou Yu berkata dengan dingin. Apa? Nggak masuk mobil, nunggu aku jemput. Han Mingji linglung sejenak dan baru kemudian menyadari mereka telah sampai di mobil. Menekan amarah di hatinya, Han Mingji dengan canggung bangkit berdiri, bermaksud untuk masuk ke kursi belakang. Bam! Zhou Yu menendang lagi. Jika kamu duduk di belakang, di mana aku duduk? Han Mingji hampir meledak karena amarah. Tangannya terkepal, urat-urat dahinya muncul, tetapi akhirnya dia menahan diri. Han Mingji bangkit lagi dan duduk di kursi penumpang depan. Setelah itu, Zhou Yu masuk, dan mobil mulai menuju ke kediaman Han Minghao. Shanghai. Villa Teluk Binhai. Villa Teluk Binhai ini adalah salah satu kawasan perumahan paling mewah di Shanghai. Mereka yang tinggal di sini hampir seluruhnya adalah anggota masyarakat kelas atas Shanghai. Saat ini, Binhai Bay Villa tampak terang benderang. Mobil-mobil mewah berkumpul, bahkan beberapa selebriti hadir, membuatnya ramai dengan aktivitas. Semua orang yang datang ke sini hari ini diundang oleh Han Minghao, yang dipuji sebagai orang nomor satu di antara generasi muda di dunia seni bela diri Shanghai. Keluarga Han sudah menjadi keluarga papan atas di Shanghai, dan dengan seorang jenius muda seperti Han Minghao, perkembangan masa depan keluarga Han sudah dapat diduga. Jadi, ada banyak sekali orang yang ingin menjilat keluarga Han. Selain itu, di aula utama perjamuan, ada beberapa kenalan Zhou Yu. Termasuk Jin Yidao, salah satu dari 18 jenderal kamar dagang Tianyu. Dan Zenan, salah satu dari 10 pejabat pengorbanan teratas keluarga Zhu. Pada saat ini, mereka saling bersahutan sambil berbincang-bincang. Saat itu, sebuah mobil berhenti di pintu masuk villa, dan segera, Zhou Yu, Zhao Da, dan Han Mingji keluar dari mobil. Zhao Da menunjuk ke pintu masuk villa dan berkata, "Ini tempatnya." Bab 1026. Jiang Xin. Mendengar kata-kata ini, indera ketuhanan Zhou Yu langsung terpisah dari tubuhnya. Indera keilahiannya yang kuat langsung melingkupi seluruh rumah besar itu. Beberapa saat kemudian, Zhou Yu menarik kembali indera kedewaannya, dan senyum samar muncul di bibirnya.
Karena kita sudah di sini, ayo masuk. Dengan itu, Zhou Yu memimpin dan melangkah masuk. Pada saat ini, saat dia tiba di depan pintu rumahnya, Han Mingji tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya lebih lama lagi. Dia hendak melepaskan diri dari kendali Zhou Yu dan bergegas masuk ke rumah kakak laki-lakinya, tetapi saat itu, Zhou Yu tiba-tiba menghentikan langkahnya, berbalik, dan menatap Han Mingji. Han Mingji belum mengambil tindakan apapun saat dia melihat tatapan Zhou Yu yang ditujukan padanya. Pada saat ini, Han Mingji merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terjun ke dalam kegelapan. Tak lama kemudian, di tengah kegelapan, sambaran petir menyambar kepalanya. Han Mingji tidak dapat menahan diri untuk menjerit kesakitan, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, memperlihatkan ekspresi kesakitan yang amat sangat. Namun, rasa sakit ini hanya berlangsung kurang dari 1 detik sebelum dengan cepat memudar. Namun pada saat singkat itu, Han Mingji merasa hampir mati. Dia menatap Zhou Yu dengan ngeri, memahami dengan jelas bahwa itu adalah perbuatan Zhou Yu. Benar saja, Zhou Yu berbicara dengan nada dingin. Kusarankan kau untuk tidak memikirkan apapun, dan jangan terlalu jauh dariku. Aku telah meninggalkan tanda roh primordial di laut kesadaranmu. Hanya dengan satu pikiran, aku bisa mengakhiri hidupmu yang menyedihkan ini. Han Mingji bukan orang bodoh, dia sudah menyimpulkan bahwa ini memang metode serangan roh primordial. Ini menunjukkan bahwa roh primordial Zhou Yu telah menerobos ke alam suci. Jadi, kata-kata Zhou Yu tidak hanya dimaksudkan untuk membuatnya takut. Seketika, semangat dalam hati Han Mingji padam. Dia berkata dengan wajah pucat. Ya, aku mengerti. Setelah itu, dia dengan patuh mengikuti di belakang Zhou Yu. Melihat Han Mingji dalam sikap tunduk seperti itu, Zhou Yu tahu betul bahwa dia hanya berpura-pura, tetapi itu tidak masalah, dia boleh berpikir apapun yang dia inginkan, tetapi berani bertindak berarti kematian. Setelah memberi Han Mingji pelajaran, Zhou Yu berbalik lagi dan berjalan masuk. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun sampai di dalam rumah besar itu. Kali ini, tempat utama perjamuan diletakkan di halaman rumput di tepi sungai di dalam rumah besar itu. Saat itu, halaman rumah sudah mulai ramai dengan orang-orang, alunan musik mengalun merdu, cukup meriah. Saat itu, rekan Zhou Yu, Zhao Da, tiba-tiba melihat seseorang di tengah kerumunan. Ekspresinya berubah, dia sedikit ragu, lalu dengan cepat berkata kepada Zhou Yu. Tuan Zhou, saya perlu bertemu seseorang, mungkin Anda bisa pergi dulu. Aku akan datang menemuimu setelah aku melihat mereka. Zhou Yu mengangguk. Zhao Da menatap Zhou Yu dengan ekspresi terima kasih sebelum bergegas pergi. Zhou Yu memperhatikan kepergian Zhao Da, matanya memancarkan warna aneh, tetapi sebelum dia sempat berpikir, dia mendengar suara yang dikenalnya. Zhou Yu, kamu benar-benar datang. Kamu benar-benar punya nyali. Mendengar suara itu, Zhou Yu menoleh. Terlihatlah seorang gadis bergaun putih bermotif bunga, melangkah anggun dengan sepatu hak tinggi kristal, kaki putihnya yang panjang melangkah anggun ke arahnya. Nona Jiang, kenapa kamu? Gadis ini adalah Jiang Xin, putri wali kota Shanghai. Jiang Xin mendekati Zhou Yu, mata indahnya tertuju padanya. Di bawah bulu matanya yang panjang, matanya yang hidup bergerak diam-diam, mengamati Zhou Yu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mengapa bukan aku? Selain aku, siapa lagi di Shanghai yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Selamatkan aku. Zhou Yu terkejut. Bagaimana apanya? Siapa yang memintamu menyelamatkanku? Siapa lagi? Tentu saja Nona Ye dari ibu kota yang mengkhawatirkan keselamatan seseorang. Aku tidak bisa mengerti apa yang dia lihat dalam dirimu. Dengan kata-kata ini, Zhou Yu segera mengerti. Dia merasa tersentuh, tetapi juga bingung. Bagaimana Ye Mengyun tahu dia akan menghadapi bahaya di sini? Mungkinkah? Zhou Yu memikirkan seseorang. Zhao Da. Memikirkan hal ini, Zhou Yu tersenyum kecil. Nona Jiang, saya rasa saya tidak akan menghadapi bahaya di sini. Mungkin Anda datang ke sini tanpa tujuan. Alis Jiang Xin berkerut sedikit. Hal yang paling tidak disukainya tentang Zhou Yu adalah kesombongannya. Baik pada pertemuan pertama mereka di kota Hai atau di sini hari ini. Sifat arogannya ini tentu saja tidak berubah. Jiang Xin melirik Han Mingji yang berdiri di belakang Zhou Yu. Aku ingatkan, ini wilayah keluarga Han. Kau tahu berapa banyak ahli di sini? Setelah Jiang Xin selesai berbicara, Zhou Yu segera menjawab. Tentu saja aku tahu. Ada 25 ahli di atas alam suci, 2 ahli tahap akhir, 1 di alam kesempurnaan agung, dan sisanya adalah orang-orang biasa di tahap pertengahan dan awal. Mendengar ini, Jiang Xin tertegun. Dia bermaksud menakut-nakuti Zhou Yu, memberitahu dia bahwa tempat ini berbahaya. Tanpa diduga, Zhou Yu langsung menyebutkan jumlah ahli di sini.
Meskipun Jiang Xin tidak tahu apakah kata-kata Zhou Yu benar atau tidak, nadanya sendiri sangat tidak menyenangkannya. Apa yang dimaksudnya dengan orang-orang yang tidak dikenal di tahap tengah dan tahap awal? Dia bersikap sangat arogan. Orang ini benar-benar menjadi semakin kurang ajar. Jiang Xin sangat marah. Tepat pada saat itu, tiba-tiba sebuah suara datang. Nona Jiang, mengapa Anda sendirian di sini? Bab 1027. Mo Lin Feng. Jiang Xin mendongak dan melihat seorang pemuda berusia 30-an melangkah mendekat. Meskipun orang itu tersenyum, senyumnya membuat semua orang merasa tidak nyaman. Melihat orang ini, Jiang Xin menunjukkan ekspresi jijik. Dia awalnya berdiri berhadapan dengan Zhou Yu, tetapi pada saat ini, untuk menghindari orang ini, dia malah berbalik dan datang tepat di depan Zhou Yu, berdiri dekat dengannya. Sebelum Zhou Yu sempat bereaksi, pemuda itu telah menghampirinya. Pemuda itu mula-mula menatap Jiang Xin sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhou Yu. Setelah melihat Zhou Yu, pemuda itu berbicara. Nona Jiang, sejak awal perjamuan hari ini, Anda tidak ramah kepada orang asing, jadi mengapa Anda berdiri bersama anak ini sekarang? Jiang Xin berkata dengan dingin. Mo Lin Feng, apa pentingnya bagimu dengan siapa aku bersama? Mo Lin Feng terkekeh. Memang, itu tidak penting bagiku. Tapi, Han Minghao adalah kakak laki-lakiku yang kukenal. Para petinggi Shanghai tahu kau punya rasa sayang pada kakakku, dan sekarang, di pesta kakakku, kau berdiri begitu dekat dengan pria lain. Bukankah ini memalukan bagi saudaraku? Mendengar ini, Jiang Xin langsung marah. Mo Lin Feng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sejak kapan aku punya perasaan pada Han Minghao? Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Mo Lin Feng tertawa terbahak-bahak. Nona Jiang, ini bukan zaman feodal lagi. Lagi pula, adikku Minghao memang yang paling menonjol di antara generasi muda di Shanghai. Bukan hal yang aneh jika banyak gadis menaruh perasaan padanya, dan wajar saja jika kau menyukai adikku Minghao. Lagi pula, aku bisa memberitahumu, ada suatu ketika kakakku memuji Nona Jiang saat kami sedang minum. Dia juga sangat menghargai kamu, dan kemungkinan besar kamu akan menikah di masa depan. Pada titik ini, nada bicara Mo Lin Feng berubah, tampaknya mengancam. Jadi, Nona Jiang, lebih baik tidak berinteraksi dengan pria lain di saat kritis ini untuk menghindari rusaknya reputasimu. Mendengar kata-kata ini, Jiang Xin begitu marah hingga dia gemetar. Omong kosong macam apa ini? Dia memang pernah memuji Han Minghao sebelumnya, tetapi itu hanya komentar biasa. Tak disangka, tersebar seperti ini. Menikah. Pah. Jiang Xin segera berteriak dengan marah. Mo Lin Feng, aku akan mengatakannya lagi, aku tidak punya perasaan apapun terhadap saudaramu yang bernama Minghao. Aku juga tidak akan menikah dengannya. Jika kamu terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mo Lin Feng tertawa. Aku mengerti, kalian pasti bertengkar. Saya mengerti, saya mengerti. Pada titik ini, dia tiba-tiba melihat Zhou Yu di samping Jiang Xin. Nak, kau dengar apa yang baru saja kukatakan? Dia wanita yang disukai kakakku, Minghao. Kalau kau tidak mau mati, menjauhlah. Mendengar ini, Jiang Xin yang awalnya marah tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menatap Zhou Yu, hendak berbicara, tetapi Zhou Yu melakukan tindakan yang tidak terduga. Tanpa diduga, Zhou Yu benar-benar mundur selangkah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini hampir membuat Jiang Xin gila. Bukankah orang ini baru saja menyombongkan diri bahwa dia tidak takut pada keluarga Han? Kok bisa dia ditakuti hanya dengan beberapa patah kata oleh salah satu antek mereka? Mo Lin Feng juga terkejut. Sebenarnya niatnya adalah untuk menimbulkan masalah bagi Zhou Yu. Dia telah mendengar bahwa Zhou Yu cukup arogan, jadi kata-katanya sebelumnya sepenuhnya dimaksudkan untuk memprovokasi Zhou Yu. Namun dia tidak menyangka Zhou Yu benar-benar berbeda dari legenda. Namun, karena Mo Lin Feng datang untuk Zhou Yu, dia tentu tidak akan membiarkan Zhou Yu pergi begitu saja. Dia berteriak dingin pada Zhou Yu. Zhou Yu baru saja mundur beberapa langkah ketika dia mendengar suara tegas Mo Lin Feng. Dia berhenti, menatap Mo Lin Feng, dan berkata, "Apa itu? Bukankah aku sudah mundur seperti yang kau inginkan?" Mo Lin Feng mencibir. "Nak, kau mau menyentuh wanita saudaraku lalu pergi setelah itu. Meninggalkan bukanlah hal yang mustahil. Berlututlah di sini dan ketuklah kepalamu 3 kali kepadaku, dan aku akan berpura-pura tidak melihat apapun tadi." Mendengar ini, senyum Zhou Yu langsung berubah lebar. "Tidak perlu melakukan itu. Kalian ngobrol terus, aku sama sekali tidak mengenalnya dengan baik, bukankah lebih baik kita tidak saling mengganggu?" Mendengar kata-kata Zhou Yu, amarah Jiang Xin berkobar lagi. Dia datang untuk menyelamatkannya.
Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya dengan baik. Orang ini sungguh penuh kebencian. Jiang Xin menggertakkan giginya, marah pada Zhou Yu. Zhou Yu jelas merasakan tatapan marah Jiang Xin, dia menyeringai diam-diam, tetapi dia terus berpura-pura tidak melihatnya. Dia tidak ingin digunakan sebagai pion tanpa alasan. Namun, Mo Linfeng mencibir lagi. Kamu masih belum tahu tempatmu, dan kamu berani bernegosiasi denganku. Apakah kamu tahu siapa aku? Biarkan aku beritahu kamu, aku dari keluarga Mo Shanghai. Memintamu untuk membungkuk kepadaku adalah bentuk rasa hormat, jangan memaksakannya. Mendengar ini, Jiang Xin yang awalnya marah tiba-tiba mengerti. Mo Linfeng ini tidak ada di sini untuknya, melainkan untuk Zhou Yu. Setelah menyadari hal ini, Jiang Xin tiba-tiba menunjukkan ekspresi geli. Inilah akibatnya jika bersikap sombong dan gegabah. Dia sangat ingin melihat apa yang akan dilakukan Zhou Yu selanjutnya. Apakah dia benar-benar akan berlutut dan bersujud pada Mo Linfeng? Pada saat ini, bukan hanya Jiang Xin saja, tetapi banyak orang di sekitar juga menyadari keributan itu, dan mereka semua mengalihkan pandangan untuk menyaksikan drama itu berlangsung. Zhou Yu langsung menjadi titik fokus. Bab 1028. Ujian. Saat Mo Linfeng menekan Zhou Yu. Di aula belakang villa, seorang pria tua masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu duduk seorang pemuda berusia sekitar 35 tahun. Pria ini sedang memegang segelas anggur merah, berbicara di telepon. Dari kejauhan, lelaki itu mempunyai perawakan tegap, sikap yang menonjol, dan ketika berbicara, napasnya sangat stabil, tanpa sedikit pun fluktuasi, tampak tenang dan tak terganggu, membuat orang lain tak dapat mengukur kedalamannya. Setelah lelaki tua itu masuk, dia berdiri di belakangnya dengan tenang, menunggu dalam keheningan. Sesaat kemudian, pemuda itu mengakhiri panggilannya, menyeruput sedikit anggur merah di tangannya, lalu berbalik dan tersenyum, sambil berkata, "Paman Li, apakah ada yang Anda butuhkan?" Orang tua yang disebut Paman Li itu berkata dengan hormat. Tuan Muda Ming Hao, Tuan Muda Mingji telah muncul, dan saat ini dia bersama Zhou Yu. Dilihat dari reaksi Tuan Muda Mingji, sepertinya dia telah ditundukkan oleh Zhou Yu dan tidak berani melarikan diri. Mendengar ini, Han Ming Hao berkata dengan tenang. Karena Zhou Yu berani membawa Mingji, dia pasti punya trik tersembunyi. Apalagi, selain itu, Zhou Yu sekarang bersama Nona Jiang, dan Mo Linfeng sudah mengganggunya. Han Ming Hao berkata dengan datar. Mo Linfeng memang punya akal sehat. Dia tahu cara menguji kedalaman anak itu untukku. Paman Li, masalah yang aku minta kamu selidiki sebelumnya, apakah kamu sudah menemukannya? Apa sebenarnya yang dilakukan Zhou Yu di klan Budarah? Dan apa hubungannya dengan Master Level, Ho, dari keluarga Su? Paman Li menggelengkan kepalanya. Kami belum menerima informasi apapun. Sejak Zhou Yu meninggalkan negara bagian Yun, Paviliun Bela Diri Yunzu telah memerintahkan pemblokiran penuh berita tentang Zhou Yu di negara bagian Yun. Mungkin butuh sedikit waktu lagi untuk mengetahui tentang klan Budarah. Sedangkan untuk Master Level, Ho, mereka belum muncul, kemungkinan besar dikirim oleh keluarga Su untuk menjalankan tugas rahasia. Mendengar hal ini, Han Ming Hao tidak meragukannya, hanya berkata dengan datar. Kalau begitu, kita harus menunggu hasil pemeriksaan Mo Linfeng. Saya harap Mo Linfeng tidak mengecewakan saya. Paman Li berkata dengan serius. Meskipun kita belum tahu kekuatan sejati anak itu saat ini, aku bisa melihat auranya yang dalam dan vitalitasnya kuat. Mo Linfeng, sebagai salah satu pewaris yang terkuras habis oleh kesenangan, sama sekali tidak akan sebanding dengannya. Han Ming Hao tersenyum tipis. Apapun, itu hanya makanan pembuka kecil. Pertunjukan sesungguhnya belum datang. Mendengar ini, Paman Li ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ming Hao, apakah Anda benar-benar berencana membunuh anak ini? Dia akan segera diangkat menjadi Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu. Dan keluarga Ye tampaknya sangat menghormatinya. Salah satu alasan mengapa sulit untuk melakukan penyelidikan di negara bagian Yun juga karena hambatan dari keluarga Ye. Mendengar ini, mata Han Ming Hao yang selalu tenang memancarkan kilatan dingin, disertai sedikit rasa cemburu. Keluarga Ye. Memangnya kenapa kalau mereka mendapat dukungan dari keluarga Ye? Keluarga Han kami juga bukan orang yang mudah ditipu. Lagi pula, Menteri Paviliun Bela Diri sebelumnya telah meninggal, dan bukankah keadaannya tetap tenang sejauh ini? Ini selamanya Shanghai milik keluarga Han, siapapun yang berani ikut campur di sini akan menghadapi kematian. Paman Li tersenyum sedikit. Tuan Muda Ming Hao benar. Kalau begitu, aku akan mengatur agar Zhou Yu disingkirkan malam ini. Han Ming Hao berkata dengan datar. Tidak usah terburu-buru, tonton saja acaranya dulu. Di tempat perjamuan, Zhou Yu menatap Mo Linfeng di depannya. Dia menyadari bahwa Mo Linfeng memang mengejarnya.
Bibir Zhou Yu melengkung membentuk senyum aneh. Keluarga Mo Shanghai, kedengarannya cukup mengesankan. Tentu saja, kata Mo Linfeng dengan arogan. Hentikan omong kosongmu, aku beri kau waktu 3 detik, berlututlah, atau aku akan mematahkan kakimu. Mendengar ini, Zhou Yu menyeringai. Awalnya, saya tidak ingin punya musuh di mana-mana. Tapi ketika ada terlalu banyak orang idiot di dunia yang ingin mati, aku tidak punya pilihan selain menurutinya. Tepat saat kata-kata itu terucap, Zhou Yu mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan lurus ke depan. Mo Linfeng, yang selama ini memprovokasi Zhou Yu, tentu saja selalu waspada. Melihat Zhou Yu bergerak, dia segera mengaktifkan Gang Jin miliknya. Namun, dia meremehkan kekuatan Zhou Yu. Sebelum dia bisa mengaktifkan Gang Jin sepenuhnya, serangan Zhou Yu sudah tiba. Bam! Mo Linfeng terkena pukulan Zhou Yu di dada dan tidak dapat melawan, dia pun menyemburkan darah dan terpental mundur. Retakan! Tubuhnya terbanting keras ke meja anggur, seketika meja itu hancur berkeping-keping, dan gelas-gelas serta botol-botol anggur di atas meja itu hancur berkeping-keping, berhamburan ke arah Mo Linfeng. Pada saat ini, Mo Linfeng berlumuran darah, darahnya bercampur dengan anggur, segera mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Perkelahian mendadak ini membuat semua orang tercengang. Pada saat ini, perjamuan terhenti, dan semua mata tertuju ke arah Zhou Yu. Siapa yang berani menimbulkan masalah di pesta yang diselenggarakan keluarga Han? Apakah dia gila? Mo Linfeng, di tengah teriakan yang terus-menerus, juga meraung tanpa henti. Persetan denganmu, beraninya kau memukulku, aku tidak akan membiarkanmu. Sebelum Mo Linfeng bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok Zhou Yu melintas dan muncul di depannya. Melihat Zhou Yu muncul dekat, Mo Linfeng menelan sisa kata-katanya karena takut. Dia menatap Zhou Yu dengan ketakutan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Zhou Yu tersenyum dingin. Bukankah kau akan mematahkan kakiku? Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Dengan itu, Zhou Yu langsung menginjak kaki Mo Linfeng. Teriakan melengking langsung menggema di seluruh aula perjamuan. Bab 1029. Hadiah. Pada saat ini, semua penonton di sekitar tercengang. Siapa sebenarnya anak ini, yang berani melakukan tindakan di sini? Senada dengan itu, Jiang Xin juga tercengang. Meskipun dia tidak menyukai Mo Linfeng, dia tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun padanya. Namun Zhou Yu, tanpa ragu-ragu, langsung melumpuhkan kaki Mo Linfeng. Dan itu terjadi dalam suasana seperti itu. Apakah Zhou Yu sudah gila? Ini masalah. Setelah terkejut sesaat, Jiang Xin segera menyadari itu buruk. Apa yang dilakukan Zhou Yu benar-benar merupakan tamparan di wajah keluarga Han. Keluarga Han pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia langsung panik. Kali ini, meskipun dia diminta oleh Ye Mengyun untuk membantu Zhou Yu, dia sebenarnya ingin lebih banyak berinteraksi dengannya sendiri. Lagi pula, Zhou Yu telah membantunya menemukan petunjuk tentang kematian Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu sebelumnya. Selain itu, Huan Yu Industri milik Zhou Yu kini sedang dalam pembicaraan investasi dengan pihak ayahnya, dan pembicaraan tersebut hampir selesai. Huan Yu Industri sudah mulai memilih lokasi untuk membangun pabrik di Shanghai. Pada saat kritis ini, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Zhou Yu, semua hal ini mungkin berantakan. Memikirkan hal ini, Jiang Xin cepat-cepat minggir dan memanggil ayahnya. Sementara itu, di sisi lain tempat perjamuan, Zhao Da juga terkejut dengan keributan yang disebabkan oleh Zhou Yu. Namun saat itu, seorang pemuda di sampingnya mencibir. Apa yang kau lihat? Anak ini berani membuat masalah di keluarga Han, dia pasti sudah mati. Aku mengundangmu hari ini karena seseorang menyukaimu. Tugasmu hari ini adalah menemaninya dengan baik. Mendengar ini, Zhao Da, dengan ekspresi memohon, berkata, Sepupu Zichen, aku sedang tidak enak badan hari ini, aku tidak bisa minum. Sepupu Zichen, yang disebutkan Zhao Da adalah Ao Zichen, garis keturunan langsung keluarga Ao, tetapi statusnya tidak setinggi Ao Ziye dan yang lainnya. Meski begitu, jumlahnya juga tidak rendah. Karena itu, Zhao Da tidak berani menolak perintah Ao Zichen, tetapi dia benar-benar tidak ingin menemani siapapun. Namun, begitu dia mengatakan ini, Ao Zichen langsung marah. Zhao Da, izinkan aku memberitahumu, orang yang menyukaimu adalah ajudan dekat Han Minghao, dan aku punya proyek yang membutuhkan orang ini. Jadi, jika kau mengacaukan masalah ini, aku jamin akhirmu akan sangat menyedihkan. Menghadapi ancaman Ao Zichen, Zhao Da merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Itulah sebabnya dia mati-matian mencari seseorang yang kuat untuk diandalkan. Dalam keluarga Ao, dia bagaikan vas bunga, yang mudah diberikan kepada orang lain tanpa ada pilihan lain. Tepat pada saat itu, terdengar ledakan tawa dari belakang.
Kak Zichen, ini sepupumu ya? Cek, dia memang cantik. Seorang pria yang sangat jelek datang mendekat. Ketika dia melihat Zauda, matanya berbinar, air liur hampir menetes dari mulutnya. Ao Zie segera memasang senyum dan mendekat. Saudara Dongliang, akhirnya kau datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Perkenalkan, ini sepupuku, Zauda. Sepupu, mengapa kamu tidak segera pergi minum bersama saudara Dongliang? Mata Ao Zie dipenuhi ancaman. Zauda yang pasrah, memaksakan diri menahan rasa jijiknya dan menghampiri. Pada saat ini, Ao Zie tiba-tiba menunjuk ke tempat Zhou Yu berada di kejauhan. Saudara Dongliang, anak itu membuat masalah di sini, mengapa Tuan Muda Minghao belum keluar? Apakah Tuan Muda Minghao tidak peduli jika anak ini bertindak gegabah di sini? Zhang Dongliang mencibir. Saudara Zichen, tidakkah kamu mengerti? Mo Linfeng bermaksud memuji anak ini untuk Tuan Muda Minghao. Jika anak ini bahkan tidak bisa menghadapi Mo Linfeng, maka dia sudah hancur. Sebaliknya, jika dia melukai Mo Linfeng, dia tetap akan mati karena tak seorang pun, bahkan orang-orang dari aula hukuman aula bela diri, dapat campur tangan jika dia membuat masalah di istana keluargahan. Jadi, tunggu saja dan saksikan tontonannya, anak itu tetap akan mati. Mendengar ini, Ao Zichen tiba-tiba menunjukkan ekspresi sadar. Begitu ya, haha, terima kasih kepada saudara Dongliang, kita punya tontonan bagus hari ini. Zhang Dongliang mencibir, lengannya yang besar merangkul Zauda dengan kuat saat ia menariknya ke sofa terdekat. Sambil duduk, tangannya yang besar mulai bergerak gelisah untuk menyentuh Zauda. Zauda ketakutan, wajahnya pucat, berusaha melawan, tetapi lengan kurusnya tidak mampu menghalangi lengan Zhang Dongliang yang kuat. Melihat tangan kotor Zhang Dongliang hendak menyentuhnya, Zauda segera berteriak. Singkirkan tangan kotormu dariku. Mendengar ucapan itu, raut wajah Zhang Dongliang langsung berubah muram. Melihat ini, Ao Zichen langsung berteriak dengan marah. Sialan, beraninya kau menghina saudara Dongliang. Kau memberontak. Sambil berkata demikian, Ao Zichen melangkah maju, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Zauda. Zauda menjerit, darah sudah menetes dari mulutnya. Kak Dongliang, jalan kecil ini punya kecenderungan masokis. Lakukan saja sesukamu padanya. Kalau dia berani melawan, beri dia pelajaran saja. Zhang Dongliang terkekeh mendengar ini. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Dengan itu, Zhang Dongliang langsung mencengkeram leher Zauda, bersiap untuk melakukan tindakan yang kuat. Sementara itu, setelah melumpuhkan kaki Mo Linfeng, Zhou Yu melihat sekeliling, dia mengira orang-orang keluarga Han akan melompat keluar, tetapi betapa terkejutnya dia, orang-orang di sekitarnya hanya menatapnya dengan kaget, tanpa ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Bahkan tidak ada penjaga keamanan. Pada saat ini, dari kejauhan, teriakan minta tolong Zauda bisa terdengar. Zhou Yu mengerutkan kening dan menoleh. Melihat apa yang terjadi, raut wajahnya menjadi muram. Ia segera meninggalkan Mo Linfeng dan bergegas menghampiri. Bab 1030. Mengambil tindakan untuk menyelamatkan seseorang. Saat ini, Zhang Dongliang sudah menindih Zauda sepenuhnya di sofa, hendak memaksanya. Bahkan, tangannya yang besar dan menjijikkan sudah meraih dada Zauda yang bergejolak. Namun tepat pada saat itu, sebuah tangan mencengkeram kerah bajunya dan seketika itu juga, sebuah kekuatan yang tak terbayangkan menghantamnya. Zhang Dongliang bahkan tidak sempat bereaksi sebelum ia terpental secara horizontal. Orang-orang di perjamuan itu bertanya-tanya sebelumnya, setelah Zhou Yu berurusan dengan Mo Linfeng, apakah dia akan melarikan diri. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Zhou Yu benar-benar berlari ke sisi lain dan tanpa ragu menyerang orang lain. Lagi pula, cukup banyak orang yang mengenali orang ini. Ini adalah bawahan kepercayaan Han Minghao. Zhou Yu jelas-jelas sedang mencari kematian. Tidak melarikan diri adalah satu hal, tetapi berani memprovokasi orang lain. Zhang Dongliang dibanting ke tanah oleh Zhou Yu, dan dia linglung sesaat. Ketika dia sadar kembali, dia mengeluarkan raungan marah. Nak, beraninya kau menyentuhku. Aku akan membunuhmu. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya dan menatap pria itu. Kemarahan awal Zhang Dongliang berubah menjadi hawa dingin begitu Zhou Yu menatapnya. Tiba-tiba, dia terlalu takut untuk bergerak. Pada saat ini, Ao Zichen terkejut, menatap Zhou Yu dengan tatapan tidak yakin, tetapi dia tidak berbicara. Adapun Zhou Yu, dia melirik sekilas pada mereka berdua dan, melihat mereka tidak melakukan gerakan gegabah, mengalihkan perhatiannya ke Zauda. Apa yang sedang terjadi? Kamu dari keluarga Ao, bagaimana kamu bisa terpojok seperti ini dalam waktu sesingkat itu? Zauda, setelah lolos dari cengkeraman iblis, tampak sangat pucat. Ia segera bangkit dari sofa dan buru-buru merapikan pakaiannya yang menutupi dada.
Aku baik-baik saja. Meskipun Zhao Da merasa sangat dirugikan, dia tidak menyuarakannya. Dia adalah seorang wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa hubungannya dengan Zhou Yu belum mencapai tingkat itu. Zhou Yu menyelamatkannya sudah cukup baginya. Jika dia menyuarakan semua keluhannya, itu akan membuatnya tampak lemah. Dia takut Zhou Yu akan memandang rendah dirinya karena hal itu. Melihat reaksi Zhao Da, Zhou Yu berkata dengan ringan. Karena kamu tidak mau bicara, aku tidak akan memaksamu. Sudah selesai tugasmu. Kalau sudah selesai, ikut aku. Mendengar ini, Zhao Da tidak ragu-ragu dan segera pergi ke sisi Zhou Yu, siap untuk pergi bersamanya. Pada saat ini, Ao Zichen tidak dapat menahan diri. Zhao Da, berhenti. Kamu mau pergi kemana? Jangan lupa, kamu anggota keluarga Ao. Kemarilah. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya dan menatap Ao Zichen. Sebelum Zhou Yu bisa mengambil tindakan apapun, Zhao Da buru-buru berdiri di depannya. Dia menggelengkan kepalanya cepat-cepat pada Zhou Yu. Zhou Yu telah menyinggung keluarga Han malam ini, dan dia tidak ingin Zhou Yu memiliki konflik dengan keluarga Ao juga. Melihat ini, Zhou Yu mengerti maksud Zhao Da. Ia merenung sejenak, lalu berbalik dan mengamati kerumunan dengan tatapannya. Tak lama kemudian, dia menatap tajam seseorang. Bibir Zhou Yu melengkung membentuk senyum saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Orang yang ditunjuk Zhou Yu adalah Han Mingji. Sejak menyadari Zhou Yu telah menanam tanda roh primordial di laut kesadarannya, dia tidak berani melarikan diri, tetapi dia juga tidak ingin mengikuti Zhou Yu dan menjadi pusat perhatian. Karena itu, dia diam-diam tetap berada di tengah kerumunan tidak jauh di belakang Zhou Yu. Namun di luar dugaan, Zhou Yu tetap berniat untuk tidak melepaskannya. Pada saat ini, Han Mingji sangat marah hingga gila, tetapi tidak punya pilihan lain, ia hanya bisa berjalan dengan patuh. Saat Han Mingji muncul, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Bukankah ini, saudara laki-laki Han Minghao, Han Mingji? Apa yang terjadi padanya? Karena Han Mingji telah ditangkap oleh Zhou Yu di negara Qin, banyak orang di Shanghai tidak mengetahuinya. Pada saat ini, mereka hampir tidak mempercayai mata mereka. Di tengah kerumunan, Fan Xiong berdiri dengan tangan disilangkan, memperhatikan Zhou Yu di kejauhan. Pada saat ini, seorang pemuda di sampingnya berbicara. Paman Jin, Zhou Yu ini jauh lebih sombong dari yang kubayangkan. Apakah dia benar-benar mengalahkanmu saat itu? Jin Yidao mengangguk. Tuan Muda Fan, kekuatan Zhou Yu kemungkinan besar jauh melampaui alam suci awal. Orang ini jelas menyembunyikan kemampuan aslinya. Yang disebut Tuan Muda Fan oleh Jin Yidao adalah Fan Xiong, putra seorang pemimpin berpengaruh lainnya dari kamar dagang Tianyu. Status dan kedudukannya tidak jauh berbeda dengan Li Zerui. Karena kegagalan Li Zerui di kota Hai, yang menyebabkan hilangnya salah satu dari 18 jenderal kamar dagang, kemampuannya dipertanyakan oleh banyak orang di kamar dagang Tianyu, yang menyebabkan pengaruhnya merosot. Semenjak itu, Fan Xiong mengambil kesempatan untuk bangkit, dan kini, dia hampir menggantikan posisi Li Zerui sebelumnya di kamar, menjadi penerus jagoan baru. Pada saat ini, mendengar pujian tinggi Jin Yidao terhadap Zhou Yu, Fan Xiong agak skeptis. Dia baru berada di alam Sein kurang dari 2 bulan, sekuat apapun dia, ada batasnya. Bandingkan dia dengan Han Minghao, dia jelas jauh tertinggal. Dalam pandangan Fan Xiong, Han Minghao adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan di antara generasi muda. Adapun Zhou Yu, ia menganggap Zhou Yu hanyalah anak sembrono yang berhasil mengalahkan Jin Yidao hanya karena Jin Yidao telah meremehkannya. Tentu saja dia tidak akan mengatakan hal seperti itu secara terbuka. Jin Yidao sepertinya menyadari penghinaan Fan Xiong. Dia dengan lembut mengingatkan, jangan pernah meremehkannya. Li Zerui meremehkannya saat itu, dan kau sudah melihat akibatnya. Mendengar ini, Fan Xiong tersenyum kecil. Paman Jin, saranmu sangat baik. Saya tentu saja tidak akan meremehkannya. Ngomong-ngomong, Paman Jin, dengan sikapnya yang begitu berani dan sombong hari ini, apakah keluarga Han akan membiarkannya pergi dari sini? Mendengar ini, mata Jin Yidao menampakkan pandangan yang dalam. Dia tidak berbicara. Fan Xiong terkekeh. Dari sudut pandangku, dia sudah hancur. Jika mereka membiarkannya lolos dari masalah ini, keluarga Han mungkin akan menjadi bahan tertawaan seantero Shanghai. Bab 1031. Usir harimau, telan serigala. Pada saat yang sama, di tempat lain, orang lain juga mendesah. Anak ini, Zhou Yu, dia bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Pembicaranya adalah Zenan, salah satu dari 10 pejabat pengorbanan keluarga Zhu. Mendengar ini, seorang pemuda di samping Zenan berkata dengan sedikit tidak senang. Pejabat korban Zen, anak ini punya permusuhan dengan keluarga Zuko, dan sepertinya kau masih mengujinya. Zenan melirik pemuda itu lalu berkata datar.
Zhu Hongsheng dulu meremehkannya seperti itu, dan itulah mengapa dia berakhir seperti itu. Jika Anda ingin mengikuti jejaknya, jangan ragu untuk terus meremehkannya. Pemuda itu terdiam. Namanya Zhu Hongyuan, sepupu Zhu Hongsheng. Dia sangat menyadari apa yang terjadi pada sepupunya. Pada saat ini, Zhu Hongyuan menyipitkan matanya, menatap Zhou Yu, lalu berkata, "Jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, saya pasti akan memperlakukannya dengan hormat di masa depan. Jika dia tidak bisa, maka aku tidak keberatan menendangnya sebelum dia meninggal." Zhen Han tetap tanpa ekspresi, tetapi jejak ketidakberdayaan tampak di matanya. Pada saat ini, Han Mingji bergerak menuju Zhou Yu. Zhou Yu menatap Han Mingji dengan tenang dan berkata, "Han Mingji, antara keluarga Han dan keluarga Ao, siapa yang lebih berkuasa di Shanghai?" Han Mingji tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zhou Yu, dan ragu sejenak sebelum berkata. Zhou Yu terus bertanya, "Dan antara kamu dan orang ini, siapa yang memiliki status lebih tinggi di keluarga kalian masing-masing?" Zhou Yu menunjuk Ao Zichen dan bertanya. Han Mingji menjawab tanpa berpikir, "Tentu saja aku. Saudaraku adalah Han Minghao, dia hanya orang kecil di keluarga Ao." Dia tiba-tiba berhenti, menatap Zhou Yu dengan curiga. Karena dia tiba-tiba merasakan adanya konspirasi di udara. Mengapa Zhou Yu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Zhou Yu hanya tersenyum puas. "Itu bagus. Sekarang aku punya tugas untukmu." Han Mingji terkejut. Zhou Yu berkata dengan tenang, "Pergi dan patahkan salah satu kakinya untukku." Semua orang terkejut mendengar ini. Apa yang Zhou Yu coba lakukan? Apakah dia benar-benar menganggap tempat ini sebagai taman hiburan, berani bertindak sembrono? Han Mingji juga tercengang. "Kamu, ingin aku memukulnya?" Zhou Yu berkata dengan tenang. "Kamu punya waktu 10 detik untuk memutuskan, apakah kamu menjatuhkannya, atau aku yang menjatuhkanmu." Mendengar ini, wajah Han Mingji berubah masam. Ao Zichen sangat marah. "Zhou Yu, kamu terlalu sombong. Coba sentuh aku sekali lagi." Sebelum Ao Zichen bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat tatapan Han Mingji tiba-tiba tertuju padanya. Wajah Ao Zichen berubah pucat. "Han Mingji, apa yang kamu rencanakan? Kamu tidak akan mendengarkan anak nakal itu, kan?" Han Mingji melangkah mendekati Ao Zichen dan berkata dengan dingin, "Ao Zichen, jangan salahkan aku." Sambil berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Ao Zichen berteriak dan jatuh ke tanah. Sebelum teriakannya berakhir, terdengar suara retakan yang jelas. Han Mingji benar-benar menginjak keras kaki kiri Ao Zichen. Dilihat dari bunyinya, meski kakinya tidak patah, itu sudah dekat. Pada saat itu, semua orang di sekitar tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin Han Mingji mendengarkan perintah Zhou Yu dan menyerang tamu yang diundang oleh saudaranya, Han Minghao, di perjamuan keluarga Han? Ini sungguh gila. Sementara itu, Ao Zichen berteriak dan meraung. "Han Mingji, kau benar-benar mendengarkannya, apakah keluarga Hanmu ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Aoku?" Han Mingji juga frustrasi tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ao Zichen, dia berkata dengan kesal. "Siapa kau pikir kau, mengatakan hal-hal seperti itu kepadaku? Jika Ao Ziye yang mengatakannya, mungkin masuk akal. Jika kau tidak ingin mendapat masalah lagi, segera keluar dari sini." Ao Zichen sangat marah hingga hampir muntah darah, tetapi melihat ekspresi kejam Han Mingji, dia menjadi sangat takut. Dia takut Zhou Yu mungkin memerintahkan Han Mingji untuk mematahkan kaki satunya juga. Ao Zichen menahan rasa sakit yang luar biasa, menyeret kakinya yang patah saat ia terlatih-tatih pergi. Pada titik ini, Zhou Yu mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Dongliang yang tidak jauh darinya. "Apakah kamu mengenalnya?" Zhou Yu menunjuk ke arah Zhang Dongliang, menatap Han Mingji. Wajah Han Mingji langsung menjadi gelap. "Zhou Yu, memberi Ao Zichen pelajaran adalah satu hal. Tapi Zhang Dongliang adalah bawahan kepercayaan kakakku, dia mengelola bisnis kakakku, apa kau ingin aku memukulnya juga?" Zhou Yu tersenyum tipis. "Apakah kamu bilang kamu menolak?" "Kamu?" Han Mingji gemetar karena marah. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menolak. Han Mingji menahan amarahnya dan menatap Zhang Dongliang dengan dingin. Wajah Zhang Dongliang berubah. "Tuan Muda Mingji, ada apa denganmu? Mengapa kamu mendengarkannya? Hentikan omong kosongmu, kemarilah." Han Mingji tidak bisa menjelaskan dan hanya bisa berteriak dingin. Zhang Dongliang penuh dengan rasa frustrasi. Dia tahu berjalan mendekat berarti dipukuli. Dia tidak takut dipukuli, tetapi dipukuli oleh seseorang dari keluarga Han yang sendiri atas perintah seseorang yang baru saja mengganggu perjamuan keluarga Han. Jika ini terbongkar, reputasi keluarga Han akan hancur total. Tapi tidak pergi juga sepertinya bukan pilihan.
Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Han Mingji? Melihat Zhang Dongliang ragu-ragu, Zhou Yu berkata dengan tenang. Han Mingji, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Wajah Han Mingji berubah dan dia segera mulai memohon, tetapi pada saat itu sebuah suara dingin terdengar. Bersamaan dengan suara dingin itu terdapat aura kuat yang turun seketika. Sentuh dia sekali, aku tantang kamu. Bab 1032. Konfrontasi. Mendengar itu semua orang tertegun sejenak, lalu semuanya menunjukkan ekspresi terharu, mengalihkan pandangan ke arah sumber suara. Pada saat yang sama, Han Mingji yang terjebak dalam dilema, langsung menampakkan ekspresi gembira. Sebuah jalan terbuka di tengah kerumunan. Seorang pria, dengan tinggi 6 kaki 3 inci, dengan fitur tampan dan aura luar biasa, melangkah masuk. Melihat orang ini, banyak wanita di kerumunan tampak terpesona. Pria ini tak lain adalah pangeran menawan yang tak terbantahkan bagi banyak masyarakat kelas atas Shanghai, Han Minghao. Han Minghao tidak hanya tampan, tetapi bakat bela dirinya juga luar biasa. Dengan pikiran dan strategi tingkat atas, ia mampu memimpin keluarga Han di usia muda. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan generasi muda. Han Minghao jelas sangat terbiasa menerima perhatian, dia bersikap tenang saat berjalan melewati kerumunan ke sisi Han Mingji. Mendengar Han Minghao memanggilnya, Han Mingji gemetar seluruh tubuhnya, dan raut bersalah muncul di wajahnya. Kakak, aku minta maaf, untuk keluarga ini. Aku telah mempermalukanmu. Han Minghao menepuk bahu Han Mingji. Kakak kedua, kita ini keluarga, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, kamu juga menderita. Han Mingji tidak menyangka kakak laki-lakinya yang biasanya kejam, Han Minghao, akan benar-benar menyelamatkannya dari hukuman. Ia begitu terharu hingga air matanya hampir jatuh. Ayo kembali. Han Minghao berkata dengan tenang. Namun, Han Mingji menunjukkan ekspresi pahit dan tidak berani bergerak. Melihat ini, Han Minghao mengerutkan kening. Pada saat ini, Zhou Yu berbicara. Karena, jika dia bergerak sebelum aku memberi perintah, itu adalah kematian. Tidak seorang pun menyangka Zhou Yu berani bersikap begitu sombong dan lancang, berbicara kepada Han Minghao dengan nada seperti itu. Seketika semua orang merasakan aura mengerikan terpancar dari Han Minghao. Semua orang tanpa sadar menahan napas. Seluruh tempat kejadian berubah menjadi sunyi senyap. Tentu saja, keheningan ini berlangsung kurang dari 5 detik. Tak lama kemudian, kilatan dingin melintas di mata tenang Han Minghao. Kau sedang mencari kematian. Disertai suara dingin. Sosok Han Minghao langsung menghilang. Dan tepat saat Han Minghao menghilang, Zhou Yu ikut bergerak. Seluruh tubuhnya meledak bersama Gang Jin, saat ia tiba-tiba meninju ke depan ke kiri. Dalam sekejap, kekuatan ki berbentuk naga yang sangat padat muncul. Dan tepat pada saat itu, Han Minghao secara menyeramkan muncul di sisi kiri depan Zhou Yu. Terlebih lagi, tubuh Han Minghao juga meletus dengan Gang Jin yang kuat, yang bertabrakan dengan keras dengan serangan Zhou Yu. Bang! Disertai dengan suara dentuman yang tumpul. Tubuh Zhou Yu dan Han Minghao mundur secara bersamaan. Akan tetapi, Zhou Yu terlempar mundur hampir 10 meter sebelum akhirnya berhasil menenangkan diri. Sebaliknya, Han Minghao hanya mundur 3 langkah. Menyaksikan hal itu, semua orang kembali terkejut. Tak disangka, pemuda Zhou Yu ini ternyata mampu menyaingi Han Minghao, tak heran ia begitu sombong dan kurang ajar. Namun, ia masih terlalu minim pengalaman. Han Minghao diakui sebagai talenta bela diri nomor 1 di kalangan generasi muda Shanghai, sesuatu yang ia raih dengan kemampuan yang luar biasa. Pemuda ini, meskipun mengesankan, dilihat dari pertukaran sebelumnya, jelas tidak dapat menandingi Han Minghao, dan hari ini mungkin akan mengalami kekalahan di sini. Memang, Han Minghao menundukkan pandangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu memang punya beberapa keterampilan. Tidak heran kamu begitu sombong. Saat dia berbicara, sosoknya berubah lagi menjadi bayangan hitam, menyerang Zhou Yu sekali lagi. Kecepatannya begitu tinggi, dia tidak memberi Zhou Yu kesempatan untuk bernapas. Tanpa rasa terkejut, Zhou Yu mengaktifkan kekuatan Geng Naga, yang seketika menghasilkan ratusan kekuatan ki berbentuk naga, yang sepenuhnya menyelimuti Han Minghao. Segera, bang bang bang. Serangkaian suara tabrakan pun terjadi. Tubuh Han Minghao juga meledak bersama Gang Jin, terjalin sepenuhnya dengan kekuatan ki berbentuk naga milik Zhou Yu, bahkan seimbang sesaat. Menyaksikan kejadian itu, warga sekitar sudah ketakutan dan berhamburan menjauh. Untungnya, tempat keluarga Han cukup besar. Tak lama kemudian, ada area seluas lapangan sepak bola yang dibiarkan terbuka di tengahnya. Agar keduanya dapat bersaing secara bebas. Melihat Gang Jin berhamburan dan meledakkan tanah menjadi kawah seperti akibat ledakan bom, mata semua orang menampakkan ekspresi terkejut.
Apakah mereka adalah generasi muda? Bahkan generasi master yang lebih tua mungkin hampir tidak mahir dalam hal ini. Pada saat ini, kedua sosok itu bertabrakan dengan keras, lalu dengan cepat terpisah lagi. Han Minghao mundur lebih dari 10 meter, tetapi kali ini, dia tidak terburu-buru menyerang. Namun, dibandingkan dengan sikapnya yang tanpa ekspresi sebelumnya, saat ini, wajah Han Minghao sedikit lebih dingin. Pantas saja kau berani memenjarakan adik keduaku dan bertindak begitu liar di sini, ternyata kau mengandalkan beberapa keterampilan. Namun, izinkan saya memberitahu Anda, dengan kemampuan ini saja, Anda masih jauh dari cukup. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. Bukankah kau baru saja mencoba menunjukkan kekuatanmu padaku? Tujuan belum tercapai. Sekarang malah ngomong kasar. Menghadapi ejekan Zhou Yu, Han Minghao tetap tidak berekspresi, tetapi tatapannya semakin dingin. Zhou Yu, jika aku ingin membunuhmu, kau pasti sudah mati sekarang. Tapi sekarang, aku memberimu kesempatan. Lepaskan Mingji segera. Atau, bab 1033. Dengan cara apapun. Menghadapi ancaman Han Minghao, Zhou Yu tidak takut sama sekali, sebaliknya, ia menunjukkan ekspresi mengejek. Atau apa? Han Minghao berkata dengan acuh tak acuh. Atau berita utama Shanghai besok akan menampilkan berita tentang seorang wanita gila yang melompat ke sungai. Jelaslah bahwa Han Minghao merujuk pada Zhao Feier. Han Minghao ini sebenarnya mulai mengancam Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan matanya, niat membunuh di matanya tidak lagi tersembunyi. Putra tertua keluarga Han, yang dipuji sebagai seniman bela diri nomor 1 di kalangan generasi muda di Shanghai, apakah ini wajah aslimu? Mengambil tindakan terhadap seorang wanita. Di usia segini, masih bisa hidup sebaik anjing. Meskipun diejek dan dihina oleh Zhou Yu dengan sangat kasar, Han Minghao tidak menunjukkan kemarahan, dan malah berkata dengan tenang. Saya, Han Minghao, sangat menghormati wanita. Faktanya, saya percaya bahwa terkadang wanita pantas mendapatkan rasa hormat lebih daripada pria. Dan itulah alasannya mengapa saya tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan saya. Perkataan Han Minghao mengirimkan gelombang kejut ke dalam hati orang-orang di sekitarnya. Han Minghao dikabarkan memiliki otak yang jauh lebih unggul daripada rekan-rekannya dan kejam dalam tindakannya. Kini, tampaknya itu bukan sekadar gosip. Dari perkataannya, jelas bahwa pria ini tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Zhou Yu mendengus dingin, mengulurkan tangan, dan kekuatan hisap yang kuat langsung meletus. Han Mingji tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung ditangkap oleh tenggorokan Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan matanya, menatap Han Minghao. Jadi, kamu juga tidak peduli dengan hidup atau matinya. Pada saat ini, Han Mingji, dengan niat membunuh dingin Zhou Yu yang terpancar darinya, dipenuhi rasa takut. Selamatkan aku. Melihat situasi ini, perubahan akhirnya muncul di wajah Han Minghao. Namun, itu adalah tindakan yang kejam. Dia berkata dengan muram. Tidak berharga, paling buruk hanya kematian, apa yang kau takutkan? Jika kau berani memohon bantuan lagi, aku akan melumpuhkanmu sendiri sebelum dia melakukannya. Begitu Han Minghao mengatakan ini, semua orang tercengang. Kerumunan orang itu tersentak kaget. Han Minghao terlalu kejam. Dia rela membunuh adiknya sendiri tanpa ampun. Memang, Han Mingji benar-benar terdiam. Ketakutan melandanya, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dia tahu kakak laki-lakinya sepenuhnya mampu melakukan hal seperti itu. Pada titik ini, Zhou Yu juga agak terkejut. Kata orang, harimau ganas sekalipun tidak akan memakan anaknya sendiri. Sepertinya anggota keluarga Hanmu lebih buruk daripada binatang buas. Perkataan Zhou Yu hampir seperti tamparan langsung di wajah keluarga Han. Namun, Han Minghao sama sekali tidak marah, malah berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu mencoba memprovokasi saya. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu bisa melakukannya sekarang. Namun, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Kecuali kau meninggalkan tempat ini tanpa cedera hari ini, kau tidak hanya akan mati dengan kematian yang mengerikan, tetapi sebelum kematianmu, aku akan membuatmu menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri saat wanitamu dipermainkan sampai mati. Kata-kata ini benar-benar membuat skala terbalik Zhou Yu marah. Matanya memancarkan cahaya yang dinginkan. Oh ya, kalau begitu coba aku. Sambil berbicara, Zhou Yu dengan santai melemparkan Han Mingji ke samping, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan di dalam dirinya melonjak bagai air dari bendungan yang jebol, membanjiri telapak tangannya. Selanjutnya, telapak tangan Zhou Yu perlahan mengepal, dan saat jari-jarinya tertutup, aura yang menghentikan jantung terpancar dari tinjunya. Pada saat tinjunya terbentuk, ledakan dahsyat datang dari bagian depan, diikuti oleh Zhou Yu yang melancarkan pukulan dahsyat. Gang Jin dalam dirinya tampaknya telah menemukan jalan keluar. Bergegas menuju Han Minghao dalam sekejap.
Pada saat ini, Zhou Yu memiliki niat membunuh, dan dengan demikian, pukulan ini melepaskan kekuatan penuh teknik Vajra dari alam 7 kuali. Merasakan kekuatan pukulan ini, hati Han Minghao menegang karena khawatir. Untungnya, Zhou Yu baru berada di alam suci awal, satu langkah lebih maju, dan dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Memikirkan hal ini, niat membunuh Han Minghao bertambah kuat. Dia memang adalah kebanggaan surgawi. Dia tidak bisa membiarkan siapapun berdiri di atasnya. Han Minghao juga segera mengaktifkan Ganjin. Kekuatan yang tidak lebih lemah dari kekuatan Zhou Yu meletus. Di atas tinjunya, Ganjin muncul bagaikan matahari kecil, membentuk massa yang menyerang Zhou Yu dengan ganas. Boom! Kedua serangan itu bertabrakan seketika. Berpusat di sekitar keduanya, gelombang kejut Ganjin yang kuat menyebar. Kedua sosok itu terbang mundur. Semua orang langsung tertuju pada keduanya. Lalu, mereka menunjukkan ekspresi kagum. Kali ini, keduanya melepaskan api sejati, tetapi hasil serangan ini secara mengejutkan seimbang. Apakah Zhou Yu menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Mungkinkah di antara generasi muda, sebenarnya ada seorang jenius yang dapat berdiri sejajar dengan Han Minghao? Memikirkan hal ini, ekspresi di wajah orang banyak dipenuhi dengan keheranan. Dari sudut pandang faksi manapun, mereka senang melihat skenario seperti itu. Pada saat ini, Han Minghao juga secara alami merasakan perubahan ekspresi orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan untuk pertama kalinya. Dia bermaksud menghancurkan Zhou Yu dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga mengintimidasi semua orang. Namun tak disangka, ketangguhan Zhou Yu melampaui imajinasinya. Han Mingji sudah dapat merasakan Schadenfreude di mata beberapa orang di sekitarnya. Dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, meskipun menang, itu akan menjadi pukulan bagi reputasinya. Memikirkan hal ini, Han Minghao segera mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh yang sangat mengerikan terpancar darinya, menyelimuti Zhou Yu. Tekanan yang mengerikan itu tidak kurang dari tekanan seorang ahli di level Holy Realm Complete. Tampaknya Han Minghao benar-benar marah. Dia berniat membunuh. Bisakah Zhou Yu menahannya? Kerumunan orang memandang Zhou Yu, hanya untuk mendapati bahwa dia masih memiliki sikap tenang. Melihat situasi ini, Han Minghao mencibir dingin. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Mati untukku. Tepat saat Han Minghao hendak bergerak, sebuah suara damai namun berwibawa tiba-tiba terdengar. Di sini sungguh ramai. Bab 1034. Tidak ada rasa hormat. Mendengar suara tiba-tiba ini, semua orang berhenti sejenak lalu menoleh. Sekelompok besar pria berpakaian hitam muncul. Di tengah-tengah kelompok ini, ada seorang pria parubaya dengan rambut putih keperakan. Pria parubaya ini memiliki garis-garis kewibawaan yang terukir jelas di wajahnya dan membawa aura intimidasi tanpa kemarahan. Meskipun Zhou Yu belum pernah bertemu dengannya, suaranya sangat familiar. Pada saat itu, Jiang Xin yang sebelumnya merasa cemas, melihat orang ini dan langsung tersenyum, lalu bergegas maju. Ayah, akhirnya kau datang. Pria parubaya ini adalah Jiang Dongcheng. Begitu dia muncul, semua orang langsung menunjukkan tanda hormat. Namun, Han Minghao tidak ada di antara mereka. Keluarga Han merupakan salah satu keluarga terkemuka di Shanghai dan salah satu klan tertua yang berdiri lama. Selama tahun-tahun ini, seiring tumbuhnya pengaruh keluarga Han Minghao pada dasarnya tidak menganggap Jiang Dongcheng serius. Han Minghao hanya takut pada kemungkinan bahwa jika Jiang Dongcheng maju lebih jauh, ia akan dipromosikan ke ibu kota. Saat itu, bahkan keluarga Han tidak berani memprovokasinya. Namun, keluarga Han telah menyelidiki secara menyeluruh secara internal, dan kemungkinan ini tidak tinggi. Oleh karena itu, Han Minghao tidak takut pada Jiang Dongcheng. Namun demikian, Jiang Dongcheng secara tidak sengaja bergerak berdiri di antara dia dan Zhou Yu. Hal ini membuat kilatan kemarahan muncul di mata Han Minghao, meskipun dia tidak takut pada Jiang Dongcheng, jika dia melukainya di depan semua orang, itu akan menjadi masalah besar. Han Minghao tidak punya pilihan selain menarik kembali Gangjinnya, menatap Jiang Dongcheng dengan muram. Jiang Dongcheng tampak tidak menyadari, dia hanya mengangguk samar pada Han Minghao sebelum berjalan ke arah Zhou Yu sambil tersenyum. Zhou Yu, kapan kamu tiba di Shanghai tanpa menyapaku? Melihat Jiang Dongcheng begitu sopan, Zhou Yu tentu saja tidak menahan diri juga. Dia dengan cepat menjelaskan. Saya tiba kemarin, terburu-buru dan tidak sempat memberi tahu Anda. Jiang Dongcheng terkekeh. Tidak masalah, kamu akan tinggal lama di Shanghai, jadi kita punya banyak waktu untuk bertemu. Pada titik ini, dia melihat sekelilingnya. Melihat kehancuran di sekitarnya, dia sedikit mengernyit. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Zhou Yu berkata dengan dingin.
Han Minghao menangkap temanku, aku di sini untuk menemukan temanku. Han Minghao ingin bertanding denganku, jadi hasilnya begini. Setelah mendengar ini, Jiang Dongcheng memandang Han Minghao. Minghao, Zhou Yu adalah sahabatku meskipun usia kami berbeda. Bagaimana kalau kau bantu aku, bebaskan temannya, dan ubah permusuhan menjadi persahabatan? Mengenai kerugian di sini malam ini, saya akan menanggungnya. Mendengar ini, wajah Han Minghao langsung menjadi gelap. Jiang Dongcheng ingin membahas masalah itu dengan beberapa kata saja. Bagaimana itu mungkin? Apakah keluarga Han tidak sanggup menanggung kerugian sebesar itu? Apa yang paling dihargai keluarga Han adalah reputasi. Dan tindakan Zhou Yu malam ini telah merusak reputasi itu. Jika Zhou Yu dilepaskan begitu saja, apa yang akan digunakan Han Minghao untuk mengintimidasi generasi muda di masa depan? Han Minghao berkata dengan sungguh-sungguh. Paman Jiang, mengingat hubungan kita dengan keluarga Han, secara logis, aku seharusnya memberimu bantuan ini. Tapi apa yang dilakukan Zhou Yu malam ini lebih dari sekadar menyebabkan kerugian finansial bagi keluarga kita. Sejujurnya, malam ini, saya tidak berencana membiarkannya pergi hidup-hidup. Namun, karena kamu sudah berbicara, aku harus memberimu wajah. Asalkan dia berlutut sekarang, meminta maaf dengan bersujud kepadaku, aku bisa membiarkannya pergi dan tidak lagi mengungkit-ungkit kejadian hari ini. Mendengar ini, sebelum Zhou Yu bisa bereaksi, alis Jiang Dongcheng terlebih dahulu berkerut. Apakah Zhou Yu harus bersujud di depan umum? Bagaimana itu bisa terjadi? Belum lagi apakah itu akan mempengaruhi reputasinya atau tidak, itu mustahil mengingat temperamen Zhou Yu. Dia telah lama memperhatikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Han menjadi semakin arogan, terutama setelah Han Minghao menjadi terkenal, sepertinya keluarga Han semakin mengabaikan otoritas negara. Ternyata intuisi ini benar. Jiang Dongcheng tetap tenang, meskipun dia tidak menunjukkan kemarahan, hal itu memberikan tekanan besar pada orang-orang di sekitarnya. Minghao, apakah kamu benar-benar berniat bersikap begitu keras? Han Minghao sekarang juga merasakan ketidaksenangan Jiang Dongcheng. Sebenarnya, dia sedang berjudi, bertaruh bahwa Jiang Dongcheng tidak akan menentang keluarga Han karena Zhou Yu. Sayangnya sekarang tampaknya dia kalah taruhan. Hubungan antara Jiang Dongcheng dan Zhou Yu lebih dekat dari yang dia bayangkan. Dengan keadaan seperti ini, dia tidak yakin apakah dia harus sepenuhnya menyinggung Jiang Dongcheng atas masalah ini. Saat Han Minghao ragu-ragu, suara lain terdengar. Saudara Jiang, saya khawatir bantuan ini tidak dapat diberikan hari ini. Mendengar suara ini, ekspresi banyak orang berubah, tanpa sadar memperlihatkan kekaguman. Bahkan Han Minghao yang angkuh beberapa saat yang lalu segera mengalah ke samping, memperlihatkan sikap hormat. Zhou Yu menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar dengan cepat. Pria ini tampak berusia hampir 1 abad, namun masih penuh semangat. Zhou Yu segera menyadari bahwa orang ini adalah seorang guru pemurnian Qi. Jika dia tidak salah, kultivasi pemurnian Qi orang ini seharusnya juga telah menembus alam suci. Melihat orang ini, Zhao Da di samping Zhou Yu tiba-tiba berhenti bernapas. Dia, bagaimana dia bisa datang juga? Zhou Yu terkejut. Bab 1035. Membersihkan sampah. Di samping Zhou Yu, wajah Zhao Da berubah drastis, dan dia buru-buru berbisik. Tuan Zhou, pria ini adalah Han Changho, kakek kedua dari Han Mingji dan Han Minghao. Dia pada dasarnya adalah paman buyut kedua mereka. Pria ini adalah dalang sebenarnya di balik keluarga Han, otoritasnya hanya kalah dari kepala keluarga Han. Dikatakan bahwa ketika dia masih muda, dia juga merupakan karakter yang kejam. Kebangkitan keluarga Han ke statusnya saat ini sebagian besar disebabkan oleh pria ini. Setelah itu, Zhao Da menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak pernah menyangka sosok sepenting itu akan muncul di pertemuan tingkat ini. Tuan Zhou, ini merepotkan." Saat Zhao Da memperkenalkan orang ini, Zhou Yu memperhatikan bahwa di sampingnya, ekspresi Jiang Dongcheng juga sangat serius. Jelas, Jiang Dongcheng juga cukup waspada terhadap pria ini. Han Changhu masuk dengan senyum hangat di wajah tuannya. "Saudara Jiang, saya tidak menyangka Anda, di tengah jadwal Anda yang padat, akan memberi penghormatan kepada kami dengan kehadiran Anda di sebuah acara yang diselenggarakan oleh generasi muda. Kau benar-benar memberikan penghormatan yang tinggi kepada pemuda-pemuda yang belum berpengalaman ini." Mata Jiang Dongcheng sedikit berkedut, dan dia menjawab dengan senyum yang dipaksakan. "Pak Tua, tak perlu rendah hati. Bakat dan kemampuan Minghao telah disaksikan oleh semua orang di Shanghai. Saya sungguh senang melihat bakat muda seperti ini muncul di kota kita, jadi saya datang untuk melihatnya." Mendengar kata-kata Jiang Dongcheng, Han Changhu terkekeh. "Saudara Jiang, aku punya teh yang enak di rumahku, silakan mampir nanti untuk mencicipinya." Jiang Dongcheng mengangguk.
Karena tuan tua itu sangat ramah dan mengundang, akan sangat tidak sopan jika saya menolaknya. Namun, mengenai masalah saat ini, Jiang Dongcheng ingin menengahi situasi Zhou Yu, tetapi Han Changhu menyipitkan matanya. Saudara Jiang, masalah ini menyangkut reputasi keluarga Han, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Lagi pula, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku mungkin tidak bisa memberimu wajah kali ini. Ngomong-ngomong, sebaiknya kau periksa ponselmu. Mendengar ini, Jiang Dongcheng terkejut, lalu mengeluarkan teleponnya. Sebuah pesan teks telah tiba. Setelah membaca pesan itu, wajah Jiang Dongcheng berubah sangat jelek. Han Changhu tampaknya telah mengantisipasi reaksi Jiang Dongcheng, dan dia tersenyum tipis, tidak lagi memperhatikannya, tetapi malah melihat sekeliling. Aku hampir lupa kapan terakhir kali seseorang membuat masalah di perjamuan keluarga Han. 10 tahun yang lalu. Atau 15 tahun yang lalu. Jika aku ingat dengan benar, itulah satu-satunya waktu selama bertahun-tahun ini di mana aku harus bertindak secara pribadi, untuk melenyapkan beberapa orang bodoh yang gegabah. Saya pikir setelah itu semuanya akan damai. Aku tidak pernah menyangka masih ada orang bodoh yang berani datang mengetuk. Saat dia berbicara, tatapan Han Changhu tiba-tiba tertuju pada Zhou Yu. Ketajaman matanya membuat hati semua orang bergetar. Tak lama kemudian, semua orang merasakan aura mengerikan dari tubuh Han Changhu, seakan-akan ada badai yang menerjang Zhou Yu. Bahkan Zhou Yu pun memasang ekspresi serius saat ini. Pertunjukan kekuatan ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Han Changhu jauh melampaui alam suci awal. Anak muda, jika kau tidak bisa memberikan alasan yang sah kepada patua hari ini, kau mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Melihat Zhou Yu diintimidasi oleh Han Changhu, Jiang Xin menjadi cemas. Dia menarik lengan ayahnya, Jiang Dongcheng, memberi isyarat agar dia campur tangan. Namun, Jiang Dongcheng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Bukannya dia tidak ingin membantu, tetapi Han Changhu datang sudah siap, dan dia tidak bisa ikut campur lagi. Melihat reaksi ayahnya, Jiang Xin tidak mengerti mengapa, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya, hanya merasa cemas. Beberapa saat kemudian, Zhou Yu, terlepas dari keseriusan awalnya, telah kembali bersikap acuh tak acuh. Dia mencibir. Keluarga Hanmu melakukan hal-hal yang memalukan, dan kau masih membutuhkanku untuk memberimu alasan. Aku sudah melihat banyak orang yang berkulit tebal, tapi tak ada yang setebal keluarga Hanmu. Karena kamu sangat menginginkan alasan, aku akan memberimu satu. Alasannya adalah untuk membuang sampah. Tak seorang pun menyangka, di hadapan Han Changhu, Zhou Yu berani bersikap begitu sombong dan lancang, bahkan menghina di depan umum. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Anak ini terlalu berani. Bahkan ekspresi Jiang Dongcheng pun berubah. Dia merasa cemas dan khawatir di dalam hati. Apakah anak ini sudah gila, memprovokasi Han Changhu seperti ini? Bahkan jika dia ingin menengahi sekarang, itu akan sulit. Benar saja, saat mendengar kata-kata Zhou Yu, kilatan dingin melintas di mata Han Changhu yang suram. Sepertinya kau ingin mati. Kalau begitu, biarkan orang tua memenuhinya. Ming Hao, bunuh dia. Mendengar ini, Han Ming Hao yang sudah lama tidak sabar, segera melangkah maju, siap menyerang. Pada saat ini, Jiang Dongcheng menggertakkan giginya, masih berniat melangkah maju. Namun, Zhou Yu berbicara lebih dulu. Paman Jiang, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang masalah ini. Saya akan mengurusnya sendiri. Dia dapat melihat bahwa Jiang Dongcheng pasti sedang berada di bawah ancaman. Kalau tidak, dia tidak akan bereaksi seperti itu. Kalau dipikir-pikir, keluarga Han benar-benar pantas menjadi kekuatan teratas di Shanghai, yang mampu menekan Jiang Dongcheng seperti ini. Oleh karena itu, Zhou Yu memutuskan untuk tidak merepotkan Jiang Dongcheng lagi, dia langsung menatap Han Ming Hao, matanya berbinar. Pertarungan sebelumnya tidak cukup memuaskan, sekarang, mari kita lanjutkan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.